Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi untuk kelas 12 mengenai apa sih perusahaan jasa itu dan bagaimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, untuk itu kita langsung saja ya mulai videonya. Apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Contoh untuk perusahaan jasa itu perusahaan jasa pada bidang transportasi, contohnya yaitu usaha reparasi kendaraan, layanan ojek online, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari untuk perusahaan jasa pada bidang pendidikan yaitu seperti bimbel, tempat kursus seperti kursus menjahit, kursus memasak, kursus salon, dan lain-lain. Bagaimana sih siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan, membuat jurnal umum, dan pemindah bukuan atau memposting ke buku besar. Kemudian pada tahap kedua yaitu pengiktisaran, yaitu membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Kemudian pada tahap ketiga yaitu pembuatan laporan keuangan, yaitu pembuatan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tahap 1 pencatatan. Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi. Apa sih bukti transaksi? Bukti transaksi merupakan suatu media yang digunakan sebagai dasar pencatatan bagi setiap transaksi. Kalau sebelumnya kalian telah mempelajari persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan hutang ditambah modal, di sini kalian akan mempelajari aturan pencatatan transaksi yaitu sisi debit dan sisi kredit yang harus seimbang atau disebut juga balance. Nah, mudahnya untuk menghafalkan, untuk akun aset atau harta, beban, dan prive, jika bertambah itu ada di sisi debit, jika berkurang itu ada di sisi kredit. Dan untuk akun lainnya, jika bertambah itu ada di sisi kredit, dan jika berkurang itu ada di sisi debit. Nah, berikut adalah contoh soal untuk menganalisis bukti transaksi. Pada bulan Mei 2020, Astuti mendirikan usaha Astuti Tailor. Transaksi yang terjadi selama bulan Mei yaitu pada tanggal 1, Astuti menyetorkan uang tunai sebesar 35 juta sebagai modal awal. Pada transaksi ini ada akun yang bertambah, yaitu kas dan juga modal. Kas itu masuk ke golongan aset atau harta. Kas jika bertambah itu ada di sisi debit, dan kemudian modal jika bertambah itu ada di sisi kredit. Pada tanggal 2 yaitu Astuti Tailor membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2.350.000. Pada transaksi ini ada akun yang bertambah, yaitu membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah. Secara kredit berarti utangnya pun bertambah. Nah, untuk akun perlengkapan jika bertambah itu ada di debit, utang jika bertambah itu ada di kredit. Kemudian pada tanggal 3, Astuti Tailor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikannya. Pada transaksi ini yang bertambah yaitu kas dan juga pendapatan karena Astuti telah mendapatkan uang atas honornya, atas jasanya yaitu sebesar 9.500.000 dan juga pendapatannya bertambah. Nah, kalau kas bertambah itu ada di sisi debit. Jika pendapatan bertambah juga ada di sisi kredit. Kemudian, pada tanggal 4, Astuti membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar 1.500.000. Nah, untuk akun ini yang bertambah yaitu akun biaya iklan dan juga kasnya berkurang.
karena telah dibayarkan uangnya itu untuk membiayai iklan. Nah, kalau biaya iklan bertambah itu ada di sisi debit. Jika kasnya berkurang maka ada di sisi kredit. Pada tanggal 5, Astuti mengambil uang 1 juta dari Astuti Tyler untuk keperluan pribadinya. Nah, di sini ada akun yang bertambah yaitu Prive dan ada kas yang berkurang. Kalau Prive bertambah yaitu ada di sisi debit. Kalau kas berkurang itu ada di sisi kredit. Yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah media yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, secara umum bentuk jurnal umum ini yaitu ada nama perusahaan, kemudian ada judulnya itu contohnya jurnal umum. Kemudian ada tanggalnya itu misalnya per 31 Mei 2020. Kemudian ada tabel yang berisi nomor, kemudian akun atau keterangan, kemudian ref dan juga debit kreditnya. Berikut merupakan contoh soal untuk membuat jurnal umum. Yang pertama yaitu ada nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Astuti Tyler. Kemudian judulnya yaitu membuat jurnal umum. Dan kemudian tanggal yaitu per 31 Mei 2020. Nah, untuk tabelnya yaitu ada nomor, ada akun atau keterangan, ada ref dan ada debit dan kredit. Nah, pada tanggal 1 Astuti menyetorkan uang tunai sebesar 35 juta sebagai modal awal. Berarti akun atau keterangannya yaitu kas bertambah ada di sisi debit dan modal bertambah itu ada di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 2 Astuti Tyler membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2.350.000. Maka akunnya yaitu perlengkapan itu ada di sisi debit sebesar 2.350.000 dan utang yang bertambah itu ada di sisi kredit sebesar 2.350.000. Kemudian pada tanggal 3 yaitu Astuti Tyler menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Maka akun yang bertambah yaitu kas sebesar 9.500.000 di sisi debit dan pendapatan jasanya yaitu ada di sisi kredit sebesar 9.500.000. Pada tanggal 4, Astuti membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghabiskan biaya sebesar 1.500.000. Maka akunnya yaitu biaya iklan itu sebesar 1.500.000 di debit dan kas berkurang yaitu sebesar 1.500.000 di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 5, Astuti mengambil uang 1 juta rupiah dari Astuti Tyler untuk keperluan pribadinya. Kemudian akunnya berarti Prive yaitu bertambah di sisi debit sebesar 1 juta rupiah dan kasnya berkurang yaitu ada di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada buku besar. Buku besar adalah tahap pencatatan terakhir dalam siklus akuntansi yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun yang bersumber dari jurnal. Nah, berikut adalah bentuk buku besar. Ada 4 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk T atau T-count. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu ada bentuk skontro. Contohnya misalkan nama akun, utang usaha, kodenya 201. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada bentuk stafel atau berkolom saldo tanggal per 3 kolom. Contoh tabelnya seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu ada bentuk stafel atau berkolom saldo rangkap per 4 kolom. Contoh tabelnya yaitu seperti ini.
Di sini ada contoh buku besar dalam bentuk T atau T account. Nah, yang pertama di atasnya itu dituliskan nama akun atau kode akun. Kemudian di sebelah kiri itu dituliskan untuk debit, di sebelah kanan yaitu untuk kredit. Nah, jurnal yang telah dikerjakan tadi kemudian diposting ke buku besar. Nah, yang pertama yaitu untuk akun kas. Akun kas, pada tanggal 1 kas bertambah di sisi debit sebesar 35 juta. Lalu diposting ke buku besar di sebelah kiri yaitu di debit sebesar 35 juta. Kemudian pada tanggal 3 kasnya bertambah sebesar 9.500.000. Diposting ke buku besar di sisi debit sebelah kanan sebesar 9.500.000. Setelah itu dijumlahkan itu di sisi debit kasnya itu ada 44.500.000. Kemudian pada tanggal 4 ada kas yang berkurang sebesar 1.500.000. Nah, diposting ke buku besar di sisi kredit di sebelah kanan yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian tanggal 5 kasnya berkurang sebesar 1 juta. Kemudian diposting ke buku besar di kredit sebesar 1 juta dan dijumlahkan jadi 2.500.000 di sisi kredit. Setelah itu dijumlahkan, diselisihkan. Selisihnya itu antara debit dan kredit itu sebesar 42 juta di sisi debit. Kemudian untuk akun perlengkapan. Untuk akun perlengkapan di sini ada di transaksi nomor 2 pada tanggal 2 yaitu perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 2.350.000. Kemudian diposting di sisi debit sebelah kiri yaitu 2.350.000. Karena hanya satu berarti jumlahnya yaitu sama 2.350.000. Kemudian untuk akun biaya iklan itu ada di tanggal 4 yaitu biaya iklannya itu bertambah di sisi debit 1.500.000. Maka diposting ke buku besar sebelah kiri yaitu di sisi debit sebesar 1.500.000. Dijumlahkan hasilnya sama 1.500.000. Kemudian akun utang pada jurnal ini ada di tanggal 2. Hutang bertambah ada di sisi kredit, maka diposting ke utang di sebelah kanan di sisi kredit sebesar 2.350.000. Kemudian ada akun modal pada jurnal ini itu ada pada tanggal 1, yaitu modalnya modal bertambah di sisi kredit, maka diposting ke buku besar di kredit di sebelah kanan sebesar 35 juta. Kemudian dijumlahkan hasilnya sama 35 juta. Kemudian untuk akun pendapatan jasa hanya satu juga ada di tanggal 3. Pendapatannya bertambah sebesar 9.500.000. Maka diposting ke buku besar di sebelah kiri di sisi kredit sebesar 9.500.000. Kemudian akun prive ada pada tanggal 5. Prive bertambah itu di sisi debit, maka diposting ke buku besar sebelah kiri yaitu sisi debit sebesar 1 juta. Kemudian dijumlahkan sama yaitu hasilnya 1 juta. Nah, pada tahap pencatatan ini adalah contoh buku besar dalam perusahaan jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan mengenai tahap 1 pencatatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.